Shalom, senang kembali bertemu dengan sahabat Lumen dan saudara-saudara seiman dimanapun Anda saat ini berada. Saya Dr. Tuluk Marbun mengucapkan salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mati bagi kita dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, dan akan datang dari sana yang kedua kalinya untuk menjemput saya sehingga saya dan saudara berada di dalam kekalan bersama-sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Ini adalah satu anugerah yang terbesar. Sahabat Lumen dan saudara-saudara seiman, kali ini saya mengangkat satu topik yang berbeda, ya. Dari planning saya sebenarnya saya mau upload khotbah saya di awal tahun. Nah, karena saat itu nggak direkam, jadi saya akan rekam ulang. Kemudian saya mulai berpikir, karena memang baru kali ini ada kesempatan bisa untuk recording, saya mulai berpikir saya akan coba reschedule untuk itu, ya. Nah, ada satu peristiwa yang mencuri perhatian kita, mencuri para perhatian netizen, dan perhatian hampir semua orang. Kita tahu ada ratusan, bukan hanya satu dua orang loh, ratusan anak SMP dan SMA hamil di luar nikah. Nah, sebelum kita melanjut kepada pembahasan yang akan saya bahas hari ini, kita melihat dulu beritanya, ya. Ini adalah dua berita yang saya kutip. Kalau Anda mau mencari mencari beritanya, Anda silahkan googling sendiri, ya, pasti akan ketemu. Pokoknya kata kuncinya seperti dua screenshot yang ada di layar kaca Anda saat ini, dan ini peristiwanya itu di Ponorogo, ya. Tentu ini mengagetkan kita, membuat kita prihatin, dan membuat kita berpikir tentunya. Tentu kalau kita mau simpulkan, setiap orang akan punya tanggapan, punya respon masing-masing sesuai dengan pilihan masing-masing bagaimana merespon berita ini, ya. Di sini salah satu yang sudah merespon itu adalah Kemenkes, ya, mengenai ratusan anak remaja ini yang hamil di luar nikah, ya. Ini tentu ini seperti apa, ya? Bagi saya ini seperti ditempeleng gitu, ditempeleng di siang-siang bolong, nggak tahu apa alasannya atau apa gitu. Membuat kita menyadarkan bahwa ada sesuatu yang serius nih, gitu ya. Sekali lagi itu sebabnya ada sesuatu yang serius. Nah, ini tentu yang diberitakan ini di Ponorogo, tetapi ini lagi-lagi tentu harus diadakan penelitian. Kemungkinan bisa saja, saya ulangnya, kemungkinan bisa saja ada juga peristiwa-peristiwa yang sama, namun jumlahnya berbeda, sehingga pemberitaannya juga berbeda atau mungkin tidak terekspos. Nah, oleh sebab itu tentu kita semua punya respon masing-masing, ya. Ada orang mungkin akan lebih cenderung menghakimi, ya, karena kurang beriman, karena tidak mau diajar, karena ceroboh, karena tidak tahu diri. Kita mungkin banyak alasan untuk bisa menghakimi mereka. Tentu bisa, karena mereka tidak bisa membela diri juga. Bagaimana mau bela diri karena sudah hamil? Kalau seandainya tidak hamil, mungkin masih bisa ngeles. Anggap saja misalnya seperti ketangkap basah. Ya mungkin masih bisa ngeles satu, dua, atau tiga les gitu, ya. Tapi namanya kalau sudah hamil, ya tentu mereka udah nggak bisa ngeles. Apapun
penghakiman orang, apapun respon orang, tentu akan sulit mereka bendung. Nah, di dalam video ini tentu saya tidak berbicara bagaimana kita menghakimi mereka, bagaimana kita membuli mereka, bukan itu. Saya justru mengajak kita melihat dari sisi yang berbeda. Yang pertama nanti saya akan membahas secara umum, dan nanti kemudian membahas secara dari sudut pandang kita sebagai Kristen, ya. Tentu bagi kita semua akan lebih mudah menyalahkan, ya. Seandainya anak-anak ini ada di hadapan saya dan di hadapan Anda, tentu paling mudah kita menyalahkan mereka. Paling mudah kita menghakimi mereka, memarahi mereka, atau mungkin menghujat, atau mungkin sampai sumpah serapah. Itu paling mudah. Itu ada tendensi di dalam orang. Tendensi itu ada. Yang berbeda itu adalah bagaimana setiap orang itu mengendalikan dirinya. Perbedaannya di situ. Sekali lagi, perbedaannya adalah tingkat kedewasaan seseorang untuk mengendalikan dirinya, terutama menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Ya, saya ulang. Kita boleh berbagai alasan untuk menghakimi mereka. Bisa-bisa saja, karena mereka memang udah salah telah. Cuman yang menjadi pertimbangan bagi kita adalah apakah itu akan menyelesaikan masalah. Nah, oleh sebab itu mari kita pikirkan solusinya. Bukan berarti saya setuju dengan perbuatan mereka. Bukan. Saya tidak setuju, ya. Saya prihatin. Saya juga merasa miris. Nah, tapi bukan berarti saya menggunakan kesempatan ini menghakimi mereka, menyalahkan mereka. Karena apa? Karena tanpa saya melakukan hal itu sudah banyak, ya. Anda kalau baca komentar-komentar netizen itu sangat mengerikan. Seperti di awal tadi saya katakan, ini seperti di tamparan siang bolong yang kita nggak tahu apa-apa. Anggap aja Anda lagi mau tidur siang-siang, tiba-tiba Anda ditampar begitu. Ya Anda pasti akan kaget. Nah, kalau sudah kejadiannya seperti ini, tentu ada masalah. Ada masalah yang serius yang perlu kita carikan secara bersama-sama solusinya. Sekali lagi saya bilang, ada satu masalah yang sangat urgent dan sangat seperti kritis stadium 4 lah ya, yang saat ini di kalangan para remaja yang harus kita aware. Sekali lagi saya bilang ini masih belum diteliti, tapi ibarat seperti asas praduga. Bisa saja ada di daerah-daerah lain yang hal seperti ini bisa terjadi, walaupun mungkin kuantitasnya berbeda. Tetapi sekali lagi ini menunjukkan ada hal yang serius yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama merenungkan apa solusinya supaya hal ini tidak terjadi, karena ini dampaknya sangat negatif, Pak. Ya, sangat negatif. Nanti saya akan mencoba berbicara sedikit dampaknya nanti di poin berikutnya. Nah, kali ini saya mau berbagi setidaknya ada 3 aspek yang perlu kita pikirkan bersama. Mungkin kalau Anda mau menambah sampai 4 atau 5 itu silakan. Nah, bukan berarti hanya 3 saja, tapi
Menurut saya 3 hal ini penting dan sangat esensial, dan kalau kita bisa perhatikan ketiga aspek ini sangat serius, saya yakin ini bisa minimalisir peristiwa-peristiwa seperti ini ke depan. Yang pertama yang perlu kita pikirkan itu tentu aspek psikologi. Nah, orang yang hamil muda seperti anak-anak remaja seusia-usia mereka itu psikologisnya itu belum siap. Mereka masih labil, mereka belum bisa mempertimbangkan dampak dan konsekuensinya ke depan. Maka secara psikologi mereka itu seperti ya tertampar lah ya, shock, kaget. Kemudian mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka sudah hamil dan mereka harus keluar dari sekolah dan memulai namanya rumah tangga baru. Nah, karena mereka belum matang secara psikologis, tentu nanti ini akan menimbulkan masalah-masalah. Tapi ini masalahnya bisa berbagai aspek. Tapi yang mau saya tekankan masalah psikologis, mereka tidak siap. Orang-orang yang dianggap dewasa mungkin cukup secara usia, begitu masuk dalam pernikahan, itu ada mengalami masalah-masalah psikologis. Nah, terutama mereka ini masih remaja, dan dengan psikologis yang tidak siap menjadi ibu, dengan psikologis yang tidak siap memulai satu pernikahan, ini akan menimbulkan permasalahan baru berikutnya, yaitu bisa mengacu kepada broken home, bisa cerai dini, bisa KDRT, atau berbagai masalah-masalah keluarga lainnya. Nah, ini adalah psikologis yang mereka ada. Nah, maka sebagai solusinya yang menurut saya yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah ya bagi para korban atau bagi orang-orang yang hamil di usia dini seperti ini, dan yang bisa dilakukan itu adalah menurut saya itu mentoring dari orang tua. Nah, maka peranan orang tua di sini sangat penting. Peranan mereka adalah mendampingi anak-anak mereka, mempersiapkan mereka secara psikologis. Sekali lagi, ini pendampingan, mentoring ya, jadi bukan intervensi. Saya berpikir karena ini juga masih pernikahan dini, bisalah mungkin ada intervensi kalau misalnya ada hal-hal yang sangat sulit ya, sangat sulit yang mereka tuntaskan karena mereka masih muda. Mas bayangkan aja ya, usia-usia 13 tahun, 14 tahun menikah gitu ya. Dengan pengalaman yang sangat minim harus menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan pernikahan, dalam untuk menyelamatkan pernikahan mereka, hal-hal tertentu ya, hal-hal tertentu bisa dengan kondisi tertentu juga bisa diintervensi. Tapi lebihnya adalah pendampingan. Pendampingan yang saya maksud ini adalah terutama pendampingan daripada orang tua. Mendampingi mereka dalam pernikahan mereka, mendampingi mereka secara psikologis ya. Karena dengan berbagi pengalaman, berbagi cerita, sehingga mereka bisa siap secara psikologis. Jadi orang tua sangat berperan di sini. Kemudian tentu peranan yang kedua yang tidak kalah penting adalah yaitu rohaniawan. Karena rohaniawan seperti pendeta, gembala sidang, atau aktivis yang bisa juga mengambil bagian untuk mementoring mereka, hal ini tentu juga akan membantu mereka kuat secara psikologis. Nah, jadi
untuk orang-orang yang sudah terlanjur begini, ya maka kita perlu melakukan namanya mentoring. Sedangkan dalam tindakan pencegahan tentu karena kita tahu ada masalah-masalah psikologis yang akan mereka hadapi ketika mereka mengalami namanya hamil di luar nikah, kemudian menikah dengan ini, tentu dalam hal ini kita bisa menjelaskan konsekuensi daripada perbuatan mereka itu. Nanti kita akan berbicara secara khusus di poin berikutnya. Nah, jadi baik dalam kondisi yang sudah terlanjur terus seperti ini, maka kita boleh melakukan namanya mentoring. Sedangkan dalam tahap pencegahan, kita juga bisa tetap melakukan mentoring sehingga setiap anak-anak ini tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, jadi psikologis mereka harus kita pantau ya. Biasanya ada masalah-masalah psikologis di situ. Oke? Yang kedua itu adalah aspek pendidikan. Tentu kalau berbicara aspek pendidikan ini tidak hanya berbicara tentang guru atau sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Karena pendidikan itu tidak hanya di sekolah, pendidikan juga ada di rumah, pendidikan juga ada di sekolah, pendidikan juga ada di lingkungan. Saya berpikir ya, memang ini seperti kita memberitahu ya, misalnya seperti ini. Misalnya pendidikan seks ya. Nah, ini kalau kita mendevelop pendidikan seks gitu ya, artinya bagaimana mendidik seks ya dalam usia mulai dari anak-anak ya tentu sampai nanti mereka dewasa, tapi bukan dalam rangka bagaimana praktek, tapi mengenal bahwa seks itu hanya ada di dalam pernikahan dan mengapa harus di dalam pernikahan. Kemudian apa konsekuensinya ketika itu di luar terjadi dalam pernikahan, terjadi di luar pernikahan maksudnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pendidikan seks itu memang penting. Memang khusus ya kita orang Asia ini tentu seperti tabu ya. Jadi seperti tabu, jadi memang agak sungkan berbicara hal-hal yang seperti ini. Ya, saya ingat ketika saya SMP ya, kemudian SMA juga, saya tidak semua guru berani berbicara ini. Ya, tapi saya ingat waktu SMA ada satu guru biologi kami, wah dia itu sangat kalau berbicara itu vulgar sekali, dia terang-terangan. Tapi itu menurut saya satu nasihat bagi saya pribadi, saya ambil itu sangat serius, ya, saya ambil itu sangat serius dan mempertimbangkan itu sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan bebas. Jadi nasihat ibu guru saya yang waktu guru biologi itu membuat saya itu dalam koridor yang benar. Nah, memang harus diperlukan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berani tegas. Jadi bisa dipertimbangkan ya. Jadi ibaratnya seksiologi ya, seksiologi buat anak-anak, buat remaja, buat orang dewasa, buat yang sudah menikah gitu. Ada tentu tahapan-tahapannya, ada tentu batasan-batasannya pada setiap usia itu. Nah, kemudian guru saya saat SMA ya, jadi guru
saya SMA, saya ingat guru PPKN, kalau dia langsung buat simbol begitu, lalu dia bicara belak-belakan. Saya ingat, waduh, dulu waktu SMP kayaknya ibu biologi saya yang dia belak-belakan, gitu kan. Kemudian SMA juga seperti itu. Tapi menurut saya itu bagus, ya. Walaupun pada saat itu kita kadang merasa konyol, kadang merasa tertawa, geli gitu. Tapi setelah saya pertimbangkan itu adalah nasihat yang sangat bagus sehingga ya saya pribadi saya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas itu. Nah, kalau saya gabung kedua nasihat dari guru saya SMP atau SMA, nanti ada poinnya pada poin yang ketiga. Nah, jadi memang sedikit sedikit dilema ya. Nah, kita kadang-kadang mengedukasi seperti memperkenalkan kepada mereka, tapi mereka bisa jadi penasaran. Nah, ini juga menjadi pertimbangan tertentu. Nah, kalau didiam-diamin aja, mereka melakukan diam-diam, ujung-ujungnya kan bisa terjadi seperti ini, tiba-tiba udah hamil. Maka menurut saya, pendidikan seks yang pertama dimulai itu dari keluarga. Ya, jadi di dalam keluarga, para bapak-bapak berbicara kepada anak-anak, ya. Kemudian para ibu berbicara kepada putri-putrinya yang cantik, karena itu akan jauh lebih aman. Ya, berbicara lebih lebih vulgar, karena sesama jenis pasti bisa lebih lebih vulgar, dan bukan soal vulgarnya tetapi artinya bisa belak-belakan. Ini loh konsekuensinya. Ini loh bahayanya. Jadi mereka tidak hanya berpikir hanya kenikmatan sesaat, tetapi melihat konsekuensi-konsekuensinya. Nah, saya salah satu yang saya syukuri dulu, saya masih kecil, tapi di rumah kami itu ada banyak orang-orang dewasa ya. Jadi waktu masa kecil saya itu, saya bergaul dengan orang dewasa. Jadi tidak heran saya itu lebih cepat dewasa, ya, lebih cepat dewasa karena memang teman-temannya orang dewasa. Nah, saya ingat dulu dari kakak-kakak saya, abang-abang saya selalu berkata, hati-hati loh, jangan macam-macam. Hati-hati, jangan macam-macam. Nanti kamu SMP udah jadi bapak-bapak, SMA udah jadi bapak-bapak gitu. Karena apa? Karena tidak memperhitungkan konsekuensinya. Jadi kalau dari abang-abang dan kakak-kakak saya dulu, mereka lebih banyak berbicara konsekuensinya. Jadi di dalam aspek pendidikan ini, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa memperkenalkan sesuai dengan level mereka dan memberitahukan konsekuensinya. Sehingga apa? Mereka tidak penasaran, mereka tahu secara informasi maksudnya, dan mereka tahu konsekuensinya. Jadi harus balance pengetahuan dan konsekuensi. Sehingga dengan adanya pengetahuan konsekuensi ini menjadi satu rem. Nah, tentu pasti akan lebih baik kalau setiap keluarga memulai dari keluarga. Kalau sekolah mungkin sudah punya program tersendiri, ya. Kemudian guru-guru bisa menyisipkan seperti guru saya dulu ya. Guru saya itu dua-duanya tegas itu. Jadi kita itu tertawa-tertawa, tapi menurut saya itu hal yang sangat serius. Ya, jago, jago ya. Apalagi guru saya yang SMA itu dulu, waduh, dia kalau bicara sama perempuan, terang-terangan sekali, terang-terangan. Ya kita mungkin merasa kok nggak sopan banget begitu ya. Tapi itu nasihat yang bagus. Itu nasihat yang bagus. Nanti saya sampaikan kesimpulannya di poin berikutnya. Nah, jadi pendidikan seks itu penting, kita memberitahukan, ya,
tapi bukan untuk dipraktekkan karena ada konsekuensinya. Jadi mereka punya pengetahuan sehingga mereka bisa memproteksi diri mereka dan menjelaskan kepada orang konsekuensinya. Ya. Nah, kalau teman-teman punya komentar atau saran, silakan di kolom komentar bawah ini ya. Kemudian yang ketiga itu aspek agama. Nah, karena memang nanti pernikahan itu salah satu lembaga yang terlibat itu adalah agama, ya. Karena di dalam agama itulah yang mengesahkan sebuah pernikahan. Nah, karena saya orang Kristen, saya akan fokus pada orang Kristen saja. Saya tidak bahas dari agama-agama lain, ya. Biarkanlah orang-orang yang kompeten yang berbicara dari sudut pandang agama lain. Maka di dalam video ini saya berbicara tentang kekristenan. Nah, mungkin Anda bertanya, kalau orang Kristen kayaknya mustahil terjebak seperti ini. Atau hampir tidak ada. Masalahnya sekarang sebenarnya bukan hampir tidak ada atau tidak ada. Kadang-kadang masalahnya viral atau tidak viral. Tetapi bukan berarti karena viral jadi masalah. 1-2 pun itu adalah masalah. Jangan disepelekan juga, hanya 1-2 orang gitu. Nggak bisa. Karena apa? Ini sesuatu hal yang serius. Nah, dalam pendidikan, dalam agama atau dalam iman Kristen, ya tentu kita tahu bahwa Tuhan menciptakan seks itu kudus. Seks itu hanya dinikmati di dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Karena kita tahu bahwa Adam dan Hawa mereka diberkati terlebih dahulu sehingga mereka mengalami namanya pengalaman seks. Seks itu sesuatu yang kudus. Seks itu adalah anugerah Tuhan. Seks itu adalah pemberian Tuhan yang harus dinikmati di dalam sebuah pernikahan. Nah, kalau di luar pernikahan ada konsekuensinya tentunya. Konsekuensinya ya tentu konsekuensi sosial. Kalau seperti ini kan secara sosial pasti terdampak. Ya, konsekuensi dari sebagai orang yang beriman kepada Tuhan pasti akan merasa bersalah. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, ada satu ayat yang sering kita bicarakan ya. Mungkin Anda juga mengetahuinya di dalam pengkhotbah, ini dalam nasihat Salomo ya. 12 ayat 1 saya bacakan. Ingat akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalam. Salomo jelas memberikan pesan adalah ingatlah penciptamu di masa mudamu. Mengingat pencipta di masa muda bukan hanya mengingat dia sebagai pribadi yang akan mengampuni kalau jatuh ke dalam dosa, tapi mengingat dia juga sebagai pribadi yang tidak kompromi dengan dosa. Maka dari aspek yang pertama, maka kita harus mendidik generasi ini adalah supaya mereka menjadi generasi-generasi yang takut kepada Tuhan. Bukan hanya soal ke gereja, bukan hanya soal mereka rajin beribadah, bukan hanya soal mereka mendengarkan lagu-lagu rohani, tetapi berbicara tentang hubungan personal dengan Tuhan. Sederhananya bagaimana kita mendorong generasi-generasi muda ini, generasi-generasi milenial
yang mereka itu ada di antara dunia gelap dan dunia terang itu yang hanya di dalam satu jempol. Dan mungkin saya dan saudara juga ada dalam dunia yang seperti itu, yang antara gelap dan terang itu hanya terletak pada satu jempol, yang itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Demikian juga mereka, ketika mereka tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Artinya tidak hanya sebatas pengetahuan, tidak hanya sebatas tahu, tapi kalau orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka mereka mengingat Tuhan pada masa muda mereka. Dalam segala keadaan, bukan hanya dalam keadaan senang, bukan hanya dalam keadaan susah, seperti yang sering saya katakan kan, orang Kristen itu ada tiga ya, ada tiga tipe. Ada yang senang mereka ingat Tuhan, kalau susah mereka nggak mau ingat Tuhan. Ada orang yang kalau susah mereka ingat Tuhan, begitu mereka senang mereka lupa Tuhan. Tapi ada orang juga susah senang mereka selalu ingat Tuhan. Nah ini yang penting, bahwa para remaja dalam generasi ini, mereka harus memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan. Hubungan secara pribadi, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka mengingat Tuhan dalam setiap aspek hidup mereka. Dari pengalaman saya di masa remaja saya, takut akan Tuhan itu adalah benteng pertama yang membebaskan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka kalau kita berbicara tentang kehidupan rohani seperti ini, tentu sama, bukan hanya gereja saja, bukan hanya guru agama saja, tapi orang tua. Jadi sebenarnya kebersamaan ya, ada semua lembaga ini, baik keluarga, gereja, sekolah, ini bersama-sama membangun kehidupan rohani. Artinya apa? Di dalam keluarga mereka dididik bukan hanya soal tahu siapa Tuhan, siapa jurus, bukan, tapi mereka memiliki hubungan pribadi. Di sekolah mereka tidak hanya mendapat nilai, udah belajar agama biar dapat nilai. Nilainya bagus, tapi imannya jelek. Imannya cetek, ya tetap aja jelek. Di gereja mereka bukan hanya sebagai anggota gereja saja terlibat dalam pelayanan, tidak. Tapi mereka benar-benar menjadi bagian tubuh Kristus. Mereka memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Nah, maka hal ini bisa menjadi satu tindakan yang sangat penting, seperti yang di awal saya katakan. Bisa tindakan, anggap aja misalnya ada orang-orang seperti ini, ya mereka tentu perlu dibawa kepada Tuhan. Mereka perlu dekat dengan Tuhan, mereka perlu mengandalkan Tuhan. Karena lembaga yang pertama yang didirikan Allah di dunia ini adalah yaitu keluarga. Jadi, baik gereja, sekolah harus memberikan pendidikan seks yang benar. Penegasannya adalah harus kudus. Nah, tadi saya katakan di awal, saya akan katakan apa kesimpulan daripada kedua guru saya. Guru biologi saya dan guru PPKN saya waktu SMA. Kesimpulannya adalah jaga kekudusan. Firman Tuhan jelas berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau kita berbicara kata kudus dalam Alkitab itu memiliki makna dua. Yang pertama, kudus itu artinya dari yang berdosa,
dikuduskan menjadi orang suci atau menjadi orang kudus. Yang kedua adalah khusus, dikhususkan. Nah, jadi karena kita para remaja ini sudah ditebus, maka kita yang tadinya berdosa menjadi dikuduskan menjadi orang kudus. Oleh sebab itu maka kita harus mengkhususkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, dengan apakah seorang muda menjaga perbuatannya yang suci, yaitu dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini yang menjadi jawaban bagi kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur ya, saya suka sekali ini Mazmur ya. Berbahagialah orang yang, Mazmur 1 saya baca ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Penting sekali ya, penting sekali merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam ya. Itu bagi ya keluarga yang sebaya dengan saya ya. Mari kita didik anak kita dengan firman Tuhan dari sejak dini. Bagi keluarga-keluarga mungkin yang lebih senior atau yang sebaya dengan saya atau mungkin di bawah usia saya ya. Mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita dengan firman Tuhan. Karena firman ini hanya firman, hanya firman. Saya ingat salah satu kata dosen saya ketika kuliah. Saya ingat itu adalah dosen konseling. Dia berkata begini, seindah apapun kata-kata kita, sebagus apapun kata-kata motivasi kita, secemerlang apapun nanti ide atau tips yang kita berikan, itu akan dilupakan. Tapi firman Tuhan ini karena ini adalah hidup, maka yang utama kita berikan itu adalah firman Tuhan. Dan saya sangat setuju itu kalau Anda masih ingat kesaksian-kesaksian di video-video sebelumnya ya, yaitu bagaimana dulu saya yang sangat penakut. Saya takut sekali ya, takut. Apalagi kalau ada orang mati, takut sekali saya dulu. Dan saat itu saya diperhadapkan di situasi yang memang yang saya tahu itu adalah lokasi yang paling angker, kalau lokasi yang paling menyeramkan kalau pulang menuju kampung saya. Pada saat itu saya ingat firman Tuhan yang diajarkan oleh ibu guru saya kelas 3. Saya sudah lupa namanya. Tapi firman Tuhan yang diajarkan oleh ibu guru sampai hari ini saya hafal. Nah, kalau saya hafal kata-kata agak susah. Kalau menyanyi ingat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke jalan yang terang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, sampai lagu di sini nggak ada terjadi, tapi waktu nyanyi. Sekalipun aku melangkah dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Begitu saya nyanyikan itu rasa takut saya. Dan sampai hari ini saya tidak takut ya. Makanya memang kita harus ya orang-orang beriman nggak takut namanya sama setan. Karena logikanya setan yang harus takut sama kita ya. Jadi kalau ada manusia takut sama setan ya dipertanyakan. Karena logikanya setan yang harusnya takut sama manusia. Nah jadi sahabat Lumen, saudara-saudara, hari ini kita sekali lagi dari peristiwa ratusan anak-anak SMP, SMA ini hamil ini ada 3 aspek yang perlu kita pertimbangkan solusi. Yang pertama saya bicara tadi
aspek psikologi ya. Nah, aspek ini kita bisa mempertimbangkannya bagaimana mengatasi yang sudah terjadi sekarang, bagaimana melakukan tindakan pencegahan secara psikologis ya. Sama halnya juga yaitu pendidikan. Nah, pendidikan itu kita perlu melakukan pendidikan seks itu tentu dengan level usia anak-anak kita masing-masing dan juga memberitahukan konsekuensi-konsekuensi. Terutama dari aspek agama saya yakin kita harus mendidik anak-anak ini, generasi-generasi ini, yaitu supaya mereka mengingat Tuhan di masa muda mereka. Dan kalau mereka namanya mengingat Tuhan, bukan hanya ingat secara pengetahuan, tapi menyadari bahwa mereka harus hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga mereka mau hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Sekian dari saya, Dr. Tolop. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan di kolom komentar, atau ada pun tanggapan atau respon, silakan langsung tulis di kolom komentar ya. Dan bagi saudara-saudari dan sahabat rumah yang diberkati, dan kalau video ini mencerahkan, silakan bagikan kepada sebanyak mungkin orang, supaya semakin banyak yang diberkati. Saya Dr. Tolo mengucapkan Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya.